Chapter 1096. Pendahuluan untuk konflik dalam. Tepat ketika Heavensward berkumpul dan bersiap untuk memaksa mereka kembali ke markas mereka, beberapa tokoh berjalan keluar dari pintu masuk utama. Jiang Chen dan Long Xiaoxuan memimpin, dan Kaisar Peerless dan Nyonya Yun dengan santai membawa bagian belakang. Sedangkan untuk Liu Zhen, dia tidak repot-repot keluar sama sekali, alih-alih tetap berada di dalam untuk menjaga anggota Sekte Heavensfall yang sekarang disandera. Semua sandera memiliki batasan yang ditempatkan pada mereka, membuat mereka ikan dalam tong, tidak dapat menahan dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun. Bahkan seorang pembudidaya ki sejati dapat dengan mudah membunuh mereka dalam bentuk mereka saat ini, apalagi Liu Zhen. Setelah melihat Jiang Chen dan rekan-rekannya muncul, Heavensward terkejut dan mencapai ketinggian baru dalam kemarahan mereka. Kejutan mereka berasal dari kenyataan bahwa keempat orang luar ini bisa masuk dan keluar dengan mudah, sementara kemarahan mereka datang dari situasi yang dihadapi. Mereka adalah penguasa society, tetapi dibuat agar terlihat seperti penantang yang menimbulkan masalah. Orang-orang luar ini ada di sini untuk menggantikan mereka. Chong Taiyan mengambil napas dalam-dalam untuk dengan paksa menekan kemarahannya dan berkata, "Aku harus mengatakan, kamu punya keberanian membunuh orang-orang di wilayah kami." Jiang Chen tersenyum tanpa komitmen sementara Long Xiaoxuan mengangkat bahu. "Jadi kami membunuh mereka. Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu tidak menyebutkan bagaimana mereka semua pantas mati?" Petik 2. Chong Taiyan hampir memuntahkan seteguk darah yang mengamuk. Sikap sembrono dari seorang pembunuh membuatnya marah, sehingga anak muda itu tidak tahu bahwa bencana besar akan segera menimpa kepalanya. "Bagus, bagus, sangat bagus. Tampaknya tidak perlu bagiku untuk bertanya tentang latar belakangmu." Chong Taiyan memberi isyarat kepada saudara-saudaranya dengan tatapan penuh makna. "Bunuh mereka tanpa kecuali terlepas dari asal dan latar belakang mereka." Dengan teriakan besar, dia bersiap untuk menyerang. Dia yakin bahwa meskipun kedua anak itu terlihat puas, kepercayaan diri mereka dibangun atas dasar pasangan di latar belakang. Harus diakui, penilaian Chong Taiyan atas situasi dan dinamika di antara orang-orang agak luar biasa. Suasananya bertambah berat sehingga hampir bisa dipotong dengan pisau. Pertempuran menjulang kapan saja. Di saat kritis ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. "Tunggu, tahan, jaga tanganmu." Petik 2. Chong Taiyan dan saudara-saudaranya sangat gembira mendengar suara itu. Mereka mengenalinya. Itu adalah Master Jing ketiga dari divisi pertama Sekte Dewa Bulan. Meskipun kekuatannya yang sebenarnya sedikit kurang, Tuan ketiga Jing jauh lebih muda dari mereka dan memiliki kedudukan sosial yang memadai dan pendukung yang memadai, memastikan bahwa pendapatnya dihormati dalam sekte tersebut. Yang paling penting, divisi pertama Sekte Dewa Bulan mewakili salah satu kekuatan resmi di Frostmoon City. Dengan partisipasi mereka, upaya untuk menangkap para bangkrut ini akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Tuan ketiga Jing mendekat dengan langkah besar dan terburu-buru. Memperhatikan ketegangan di udara, dia buru-buru menenangkan, "Mari kita semua tenang. Saudara Chong, tolong hilangkan amarahmu." Petik 2. Chong Taiyan merasa sedikit jengkel ketika mendengar nada suara Tuan Jing ketiga. Jika seseorang mempertimbangkan keduanya dalam hal senioritas, Tuan ketiga sebenarnya adalah junior Chong Taiyan. Meskipun demikian, Tuan ketiga Jing telah mengabaikan konvensi sosial dan langsung memanggilnya, "Saudara Chong." Ini agak sulit bagi Chong Taiyan untuk menelan. Namun, karena pertimbangan posisi master ketiga, Chong Taiyan tidak punya pilihan selain mencubit hidungnya dan menahan sedikit ini. Tetapi kata-kata Tuan Jing ketiga tidak mendukung masyarakat Heavensfall sama sekali. Faktanya, dalam menginginkan Chong Taiyan tenang, dia benar-benar menggerogoti moral serikat. Dengan ini, harapan yang terbentuk di hati Chong Taiyan langsung berubah menjadi detasemen dingin. "Tuan ketiga Jing, kamu masih kepala divisi Sekte Dewa Bulan terlepas dari apapun. Kami memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan kota kami. Sampah ini datang ke markas aku dan melakukan pembunuhan massal. Lihatlah baik-baik, manakah dari anggota kunci dari masyarakat aku ini? Mereka membunuh anggota lembaga aku atas kemauan. Tuan ketiga Jing, apakah kamu pikir aku bisa melakukan ini dengan berbaring dan tidak mengambil tindakan apapun?" Kemarahan Chong Taiyan bertambah dengan setiap kalimat diucapkan. Meskipun baik Heavensfall Society dan divisi pertama adalah kekuatan berpengaruh dari Frostmoon City, mereka tidak terjalin erat ketika turun ke sana.
Sementara mereka kadang-kadang bekerja sama di bawah meja, divisi pertama adalah kekuatan resmi, tetapi masyarakat Heavensfall merupakan faksi bawah tanah. Di antara keduanya, mereka masih memiliki beberapa pendapat dan benturan kepentingan yang berbeda. Yang paling penting, mereka berasal dari faksi yang berbeda, memastikan bahwa mereka tidak pernah bisa hidup berdampingan dan berinteraksi secara intim. Tapi, bahkan ketika milik faksi yang berbeda, divisi pertama sepenuhnya kehormatan terikat untuk membantu masyarakat Heavensfall ketika dihadapkan dengan masalah seperti itu. Bagaimanapun, semua orang bekerja keras untuk Sekte Dewa Bulan pada akhirnya. Master Jing ketiga adalah orang yang melihat acara-acara besar dan tidak mudah terganggu oleh beberapa kata dari Chong Taeyan. Jujur, setiap penguasa tunggal Heavenswan 4 lebih kuat darinya dalam hal bela diri Dao. Meski begitu, ini tidak secara otomatis menentukan bahwa Heavenswan 4 berada di posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Bahkan, posisinya sebagai kepala divisi bahkan lebih tinggi dari mereka. Bagaimanapun, dia jauh lebih muda dan telah disadap sebagai kandidat dengan potensi luar biasa untuk pengembangan di masa depan. Dengan demikian, Tuan ketiga tersenyum hanya dengan bibirnya ketika dia mendengar nada Chong Taeyan yang tidak ramah. Memang, Lord Chong, Frostmoon City memiliki aturannya. Jika kamu bersikeras meminta intervensi divisi pertama, kamu setidaknya harus mengizinkan kedua belah pihak untuk menyatakan bagian mereka, bukan? Petik 2. Jika itu orang lain, Master ketiga tidak akan membuang-buang nafas dan hanya menangkap interlopers terlebih dahulu, hanya mempertimbangkan konsekuensinya nanti. Namun, dia mengenali dari jauh bahwa kelompok orang yang dikenalnya, yang telah memberikan kemunduran besar padanya dan memaksanya untuk menelan hasil yang pahit. Sejujurnya, Tuan ketiga bukanlah orang suci, dan dia juga tidak dirugikan. Namun, kejadian sebelumnya telah sepenuhnya menggambarkan baginya bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Ini adalah satu-satunya titik dalam hidupnya di mana pikiran gila tentang balas dendam tidak berkembang setelah kehilangan muka. Ini karena semakin dia memikirkannya, semakin dia takut bahwa dia hampir menemui ajalnya. Bagaimana dia berani menipu seorang kaisar yang hebat? Setiap kali dia mengingat tindakan bodoh ini, Tuan ketiga merasakan hawa dingin mengalir di belakang lehernya saat jantungnya berdebar-debar karena rasa takut yang masih ada. Sekte Dewa Bulan mungkin tidak perlu takut akan kaisar besar, tetapi Tuan Jing ketiga tidak mewakili seluruh sekte. Bahkan jika dia dibunuh oleh kaisar agung dan sekte itu mampu membalasnya, lalu bagaimana? Orang mati tidak dapat hidup kembali, jadi tidak ada artinya membalas dendam. Pelajaran ini telah tertanam dalam benak Tuan Jing ketiga, membuatnya memahami prinsip-prinsip kehidupan yang tidak dapat ia lakukan secara normal. Ketika dia menerima kabar dari Society hari ini bahwa mereka memiliki pembuat onar, divisi pertama dari Moon God Sect tentu saja tidak bisa duduk diam. Dia harus tampil meski hanya untuk pertunjukan. Dia juga harus membantu jika dia harus, karena sekte itu juga pelindung masyarakat. Tapi, ketika dia melihat Jiang Chen dan Kaisar Peerless dari jauh, Tuan Jing ketiga mengalami pembalikan total dalam sikap. Dia dengan tegas memutuskan saat itu juga bahwa dia tidak akan campur tangan atau ikut campur dalam masalah ini. Heavenswan 4 tidak memberinya segala hormat dengan cara normal. Mereka terbiasa memiliki kata-kata terakhir dan melemparkan bobot mereka kemana-mana. Kedua belah pihak ramah dan ramah di permukaan tetapi secara pribadi, tidak ada pihak yang ditakuti oleh yang lain. Heavenswan 4 telah membangun serikat dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dan mendapat untung besar dari jalan ilegal. Namun, mereka tidak pernah menawarkan sebagian dari keuntungan itu ke divisi pertama untuk mencegah lidah bergoyang. Banyak transaksi society yang dilakukan di bawah tanah dan ilegal, memastikan bahwa Frostmoon City dan divisi pertama harus terus-menerus membersihkannya, itu adalah pekerjaan yang tanpa pamrih, namun Society menerima begitu saja, tidak pernah mengakui atau menghargai semua bantuan yang divisi pertama ditampilkan di bawah meja. Menurut pendapat Master Jing, Heavenswan 4 tidak memahami konvensi sosial dan tidak menghormatinya, meskipun posisinya sebagai kepala divisi. Dengan kecenderungan ini, Tuan ketiga bahkan kadang-kadang ingin melihat Heavenswan 4 mengalami kemunduran. Sekarang setelah mereka berselisih dengan kelompok Jiang Chen, sebagian kecil hatinya bersukaria dalam Schadenfreude. Mungkin itu adalah ketidakbahagiaannya yang biasa, atau bahwa dia benar-benar tergerak dengan sikap Heavenswan 4, terlepas dari itu, Tuan ketiga hanya tidak melihat mata ke mata dengan mereka.
Di sisi Heavens One 4, suasana hati mereka menjalankan keseluruhan emosi negatif setelah mendengar kata-kata Tuan Jing ketiga. Jadi bukan saja dia tidak berpihak pada mereka, dia juga tampaknya membantu pihak oposisi. Chong Taeyan mengerutkan alisnya dan memandang Tuan ketiga Jing dengan dingin. Tuan ketiga Jing, semua orang yang hadir memiliki mata dan dapat melihat sendiri. Jika Tuan ketiga akan pura-pura tidak melihat keadaan kita, maka berdirilah di samping orang-orangmu dan tonton pertunjukan itu. Kami saudara-saudara bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Ketidaksukaan dan penghinaan yang murni menggulung Chong Taeyan. Saudara Chong, kamu berbicara murni karena marah. Karena divisi pertama mewakili Frostmoon City, kita setidaknya harus berurusan dengan masalah secara adil. Bahkan jika kita hanya mengadakan pertunjukan, itu masih perlu, bukankah begitu? Petik 2. Jing, jangan mengira kamu semua hanya karena kami menunjukkan rasa hormat. Yang termuda dari Heavens One 4 adalah orang yang gegabah dan pemarah. Kemarahannya bertambah ketika dia melihat bahwa Tuan ketiga Jing sepertinya tidak mau membantu mereka sama sekali. Dia menyuarakan serangkaian kutukan panjang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang master hanya karena orang memanggilmu Master ketiga Jing? Apa? Kamu pikir kamu luar biasa karena menjadi wakil kepala divisi pertama? Ingat, tanpa Sekte Dewa Bulan, kamu bahkan kurang dari kentut. Petik 2. Tuan ketiga Jing tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku tahu betul betapa berharganya aku. Tidak seperti beberapa orang lain yang memiliki pendapat berlebihan tentang diri mereka sendiri, dan bahkan tidak tahu apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, siapa yang bisa mereka sakiti, dan siapa yang tidak bisa mereka lakukan. Petik 2. Kemarahan Chong Taeyan meluas pada hal ini, sementara Bei Gongming tampaknya mempertimbangkan sesuatu dan melirik sekilas dengan kebingungan di Jiang Chen dan yang lainnya. Dia juga merasa ada sesuatu yang aneh. Pembunuh kurang ajar, ini terlalu tenang dan tenang. Tidak hanya mereka tidak berusaha untuk menyelinap pergi selama percakapan ini, tetapi mereka berdiri di sana dengan ekspresi mengejek, tampaknya menikmati pertunjukan besar konflik batin antara faksi-faksi kota Frostmoon. Kemungkinan orang-orang ini memiliki latar belakang yang tidak biasa hanya berdasarkan pada pola pikir teladan ini saja. Jing, pergi dan keluarlah dari sini jika kamu ingin menonton pertunjukan. Berhentilah menjadi pemandangan yang merusak pemandangan di sekitar sini. Tapi ingat, kami akhirnya akan mendapatkan kamu untuk semua yang telah terjadi hari ini. Yang termuda dari Heavens One 4 jelas benar-benar terpancing oleh sikap Tuan Jing ketiga. Namun pada saat ini, Jiang Chen tiba-tiba bertepuk tangan dengan tawa. Kalian sudah banyak bicara, apakah ini giliran kami? Nada bicara Jiang Chen santai, tapi ada kilatan niat membunuh melintas tajam di matanya ketika tatapannya menyapu keempat saudara. The Heavens One 4, jadi, kalian adalah orang-orang yang mendirikan organisasi bawah tanah yang tercela dan jahat yaitu Perkumpulan Heavens Fall. Suaranya tiba-tiba turun ketika dia melihat keempat bersaudara. Chapter 1097. Kemarahan Kaisar Besar. Chong Taeyan benar-benar marah. Sepanjang hidupnya, dia hidup dengan persyaratannya sendiri dan menganiaya siapapun yang dia inginkan. Kapan dia pernah berada di ujung penerima dari kemarahan seperti itu? Bagaimana dia bisa menahan amarahnya ketika seorang anak yang masih basah di belakang telinga mengejek dan menantangnya, setelah membantai anggota masyarakatnya? Itu adalah sesuatu yang dilakukan masyarakatnya kepada orang lain, tetapi hari ini, itu dilakukan untuk mereka. Sifat manusia itu tercela, dan bahkan lebih bagi seseorang yang pangkalan seperti Chong Taeyan. Dia secara teratur menganiaya dan mendominasi orang lain. Ketika dia membunuh orang lain, dia melakukannya dengan kejam dan tidak peduli apakah korbannya memiliki penyesalan atau jika mereka tidak bersalah. Itu juga yang terjadi sekarang. Pikirannya hanya dipenuhi dengan satu niat. Dia ingin membunuh semua pendatang baru di depannya dan menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Dia juga tidak akan membiarkan Master ketiga Jing pergi dengan mudah. Dia tidak akan peduli jika yang terakhir memiliki Moon God Sect di belakangnya dan adalah wakil kepala divisi pertama. Dia bertemu dengan tatapan Jiang Chen dan melotot dengan tatapan ganas. Dia akan merobek anak itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Anak nakal, potong omong kosong dan mati. Chong Taeyan akhirnya meledak. Kemarahannya yang terpendam keluar dari dirinya seperti gunung berapi. Dengan serangan telapak tangan, dia melemparkan lautan api merah yang ganas dan tak berkesudahan pada Jiang Chen. Daerah sekitarnya langsung diselimuti oleh api.
Kaisar Peerless segera bergegas ke sisi Jiang Chen. Izinkan aku, katanya datar. Dia membuat gerakan menggenggam dan mengirim gelombang energi yang tak terlihat ke arah lautan api. Seperti jaring yang melingkupi semuanya, ia menelan dan menahan semua nyala api. Api terus dipadatkan. Orang bisa melihat mereka dengan cepat menyusut dengan mata telanjang. Lautan api dengan cepat menyusut menjadi bola api, yang kemudian berubah menjadi lidah api, kemudian membara, dan akhirnya percikan merah kecil yang segera menghilang di telapak tangan Kaisar. Dia membersihkan tangannya dan melemparkan percikan merah ke lantai sebelum memadamkannya dengan kakinya. Hanya itu yang kamu miliki. Bagaimana basi, kata Kaisar Peerless dengan jijik. Dia mengalihkan pandangannya ke Chong Taeyan. Potensi atribut api kamu tidak buruk, tetapi kamu bahkan tidak memiliki konstitusi api tingkat tinggi. Kamu ditakdirkan untuk biasa-biasa saja. Kamu bahkan tidak akan menjadi kaisar besar setengah langkah, apalagi yang penuh. Petik 2. Kaisar terdengar seolah-olah dia mengucapkan keputusan. Itu sangat impersonal dan sangat meyakinkan. Chong Taeyan telah bertemu sejumlah pakar yang kuat, tetapi Kaisar adalah yang terkuat. Yang terakhir telah mampu menahan api yang kuat hanya dengan satu tangan, yang tidak kurang memalukan. Ini adalah bukti bahwa kultivasi Chong Taeyan terlalu tidak spektakuler. Sang Kaisar bahkan tidak perlu menganggapnya serius. Sebuah gerakan sederhana sudah cukup untuk menghancurkan serangan yang paling dibanggakan oleh Chong Taeyan. Hanya level kultivasi apa yang dimiliki musuhnya. Komentar musuh tentang penanamannya menjerumuskannya ke dalam jurang es dan membuat semua rambutnya berdiri. Dia sebenarnya pernah mendengar komentar serupa dari salah satu kaisar besar di Sekte Dewa Bulan. Dia tidak percaya kata-kata itu saat itu karena kesombongan dan kesombongan. Dia sepenuh hati percaya bahwa bakat dan kekayaannya terlalu luar biasa untuk itu benar dan tidak ingin membuktikan kaisar besar itu salah. Tetapi setelah mencapai kaisar tingkat puncak, dia merasa tidak mungkin menemukan inspirasi yang diperlukan untuk melangkah setengah langkah ke kaisar besar. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang kaisar yang hebat jika dia bahkan tidak bisa mengelola setengah langkah. Dao bela diri Chong Taeyan sudah pada takdir yang ditentukan. Ini adalah fakta yang sudah pasti. Apakah dia mau menerimanya atau tidak? Tanpa lagi kemungkinan terobosan dalam bela diri Dao, ia kehilangan minat pada perebutan kekuasaan di dalam Sekte Dewa Bulan dan perlahan-lahan mengalihkan perhatiannya untuk membentuk faksi sendiri di kota. Di bawah kepemimpinannya, Heavensfall Sekte tumbuh lebih kuat setiap hari. Ambisinya yang kejam dan kejam memainkan peran besar dalam keberhasilan faksi. Chong Taeyan sedikit terkejut dengan kata-kata Kaisar, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Teman, aku akui kamu cukup cakap, tapi itu tidak cukup bagimu untuk kabur setelah bertingkah seperti ini di wilayahku. Dia meraih cincin di tangan kanannya ketika dia berbicara, membelai cincin itu untuk memanggil bola api pada detik berikutnya. Itu tidak tampak sebesar lautan api, tetapi kecepatan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya 3 kali lebih banyak dari serangan sebelumnya. Hati-hati, Kaisar diam-diam memperingatkan dengan kerutan kecil. Bola yang menyala tiba-tiba meledak menjadi beberapa proyektil merah saat Kaisar mengeluarkan surat peringatan. Seperti hujan meteor, panah menyala ini segera menembak ke arah Jiang Chen dan Long Xiaoxuan. Kaisar tidak mengharapkan ini terjadi dan peringatannya datang sedikit terlambat. Untungnya, Jiang Chen tidak mengecewakannya. Dia secara naluriah berjaga-jaga tepat saat bola api disulap. Dia segera mengaktifkan kunpeng meteoric escape dan memblokir sebagian besar panah api dengan cermin feather flight-nya. Long Xiaoxuan sama cakapnya dengan Jiang Chen. Meskipun dia berada sedikit lebih jauh ke belakang, dia mampu mengaktifkan art pelariannya langsung setelah ledakan. Kaisar Peerless melakukan apa yang dia bisa untuk menyelamatkan situasi juga. Jadi, panah dihentikan oleh Kaisar, dihindari oleh Jiang Chen dan Long Xiaoxuan, atau diperlambat hingga kecepatan yang tidak mengancam oleh cermin feather flight. Long Xiaoxuan membuat gerakan menghindar yang sangat baik, tapi dia masih diserang oleh salah satu rudal. Panah ini sangat beracun dan menghasilkan panas yang menakutkan di dalam tubuh setelah kontak. Tubuh kemudian akan terbakar secara instan, menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang hebat. Naga itu meratap dengan sedih karena rasa sakit yang membakar tulang. Jiang Chen segera bergegas ke sisi Long Xiaoxuan dan melemparkan beberapa pil ke mulutnya. Menelan, mereka adalah beberapa pil penenang panas terbaik dan sangat efektif melawan racun api. Terlepas dari semua itu, tulang dan tendon Long Xiaoxuan nyaris hancur oleh nyala api yang mengerikan. Untungnya,
Garis keturunannya sangat murni dan kuat. Nyala api dengan cepat diatasi dengan kombinasi pil Jiang Chen dan garis keturunan Long Xiaoxuan. Kaisar menjadi marah ketika dia menyadari bahwa ketidakmampuannya hampir membuat Long Xiaoxuan kehilangan nyawanya. Dia memberi Chong Taeyan tatapan dingin dan mematikan. Menggunakan trik dan permainan karena ketidakmampuanmu sendiri. Sepertinya kaisar ini terlalu lunak denganmu. Petik 2. Seorang kaisar besar yang marah tidak bisa diperhitungkan. Jiang Chen belum pernah melihat kaisar Peerless kehilangan emosinya sebelumnya, dan tentu saja bukan kekuatan penuhnya ketika marah. Chong Taeyan segera kehilangan semua warna di wajahnya. Apa, kaisar ini? Dia seorang kaisar yang hebat. 4 anggota Heaven's One lainnya juga kaget. Kekuatan kaisar Peerless datang mendekat ke arah mereka sementara mereka masih dalam kekacauan mental. Sangkar yang menjulang muncul di atas kepala mereka dan turun ke atas mereka. Kemudian Heaven's One 4 disegel di dalam kandang sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Mengandalkan cincin atribut api hanya karena kamu tidak memiliki konstitusi api tingkat tinggi. Tidak heran kamu ditakdirkan untuk keadaan biasa-biasa saja. Tanpa prestasi dalam bela diri Dao, tidak ada salahnya kamu melibatkan diri dalam kegiatan bawah tanah di Frostmoon City ini. Kaisar berbicara dengan dingin. Dia jelas menggosok garam di luka Chong Taeyan. Wajah Chong Taeyan pucat, tetapi matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Saudara, jangan takut. Mari menagih sebagai satu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selama kita tetap bersatu. Bala bantuan dari Black Moon Hall akan segera ada di sini. Semua yang melawan kita akan melawan Sekte Dewa Bulan juga. Petik 2. Hanya kematian yang menunggu mereka yang melawan Sekte Dewa Bulan. Heaven's One 4 terlibat dalam kesulitan, namun mereka terus berbicara dengan keras. Jing, sebagai wakil kepala divisi pertama, bagaimana kamu bisa menonton dengan tangan terlipat? Bagaimana kamu akan menjelaskan diri kamu kepada Sekte Dewa Bulan? Petik 2. Jing Third, sadarlah. The Heaven's One 4 menolak untuk mengakui kekalahan, meskipun mereka jelas tahu bahwa mustahil untuk melarikan diri dari wilayah kaisar besar hanya dengan kekuatan mereka. Tidak ada kemungkinan itu bisa terjadi kecuali mereka semua adalah kaisar tingkat ke-9 puncak. Jelas bukan itu masalahnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan dari Master ketiga Jing dan para pakar divisi pertama. Mungkin masih ada harapan jika mereka bekerja bersama. Meskipun Heaven's One 4 berharap mereka bisa mengikat Tuan ketiga Jing, tetapi yang terakhir langsung tertawa terbahak-bahak. Jika aku tidak salah, bukankah kamu yang ingin aku minggir? Apakah kamu menamparkan wajah kamu sekarang karena aku mengabulkan keinginan kamu? Petik 2. Bantu mereka. Benar-benar lelucon. Tuan ketiga Jing sangat puas dengan menjaga kepalanya di lehernya. Para pengikutnya adalah elit dari divisi pertama, tetapi sama sekali tidak ada kesempatan mereka bisa menyaingi seorang kaisar besar. Selain itu, 2 pemuda lainnya juga tidak bisa dianggap enteng. Jika dia bergandengan tangan dengan Heaven's Fall Society dalam pertempuran, mereka mungkin benar-benar dimusnahkan sebelum bala bantuan dari Black Moon Hall bahkan bisa tiba. Master ketiga Jing tidak begitu mulia sehingga dia mengorbankan hidupnya sendiri untuk masyarakat Heaven's Fall. Chapter 1098. The Heaven's One 4. Meskipun Master ketiga Jing tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk Heaven's One 4, ia tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan mereka mati di depannya juga. Untuk satu, itu akan mempengaruhi prospek masa depannya ketika penjelasan diminta. Potensi kritik tidak memiliki efek material, tetapi ia tetap tidak bisa mengabaikan potensinya yang tidak berwujud. Akan lebih baik baginya untuk tidak berada di sini sama sekali, tetapi dia tidak bisa mengubahnya sekarang. Dia terpaksa mengambil kesempatan yang tersedia untuk menyelamatkan rekan tidak langsungnya. Sambil tersenyum sedih pada Jiang Chen, dia menyela dengan meminta maaf. Tuan Muda Sao, teman baikku, kakakku tersayang. Aku tahu aku adalah bajingan sebanyak mereka datang, jadi aku tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa, tetapi aku tetap ingin mengucapkan sepatah kata pun di sini. The Heaven's One 4 bukan contoh masyarakat yang menakjubkan, tetapi mereka memiliki pendukung yang kuat. Tidak masalah bahwa kamu membunuh anggota lain dari Heaven's Fall Society, tetapi jika kamu membunuh orang-orang ini, itu akan menjadi deklarasi perang di Sekte Dewa Bulan. Aku tidak terbiasa dengan daging sapi yang kamu miliki dengan mereka, tetapi aku masih ingin, menyarankan kamu untuk tidak membunuh mereka jika memungkinkan. Jika kamu tegas tentang mengambil Sekte Dewa Bulan, tidak apa-apa. Tapi, saat aku kumpulkan,
kamu tidak di sini di Frostmoon City untuk membuat musuh, jadi. Tuan ketiga Jing berbicara dengan cukup konservatif. Dia tidak ingin mengancam Jiang Chen dengan Sekte Dewa Bulan, karena dia mengerti betapa bangganya pemuda itu. Jika dia mencoba menggunakan pengaruh sekte, itu kemungkinan memiliki efek sebaliknya. Pemuda misterius itu memiliki modal dan kepercayaan diri untuk melakukan perlawanan yang hebat. Kaisar Peerless melirik Jiang Chen, menunggu pemuda itu mengambil keputusan. Jika semuanya terserah padanya, Heavenswan 4 sudah akan mati. Memang, membunuh mereka berempat adalah solusi yang paling memuaskan. Tapi, Jiang Chen tidak bisa memilih untuk melakukan itu untuk saat ini. Dia perlu mencari tahu kepada siapa mereka memberikan ayahnya dan kemana ayahnya pergi dari sana. Setiap petunjuk harus disaring. Hidup atau mati, dia ingin melihat ayahnya dalam daging. Jika Jiang Feng benar-benar telah dibunuh oleh mereka, Jiang Chen benar-benar siap untuk menumpahkan aliran darah. Masyarakat Heavensfall hampir tidak akan cukup, kalau begitu. Kakak Mo, jatuhkan mereka dulu. Kekuatan Jiang Chen sendiri tidak cukup untuk mengalahkan Heavenswan 4 langsung, apalagi menangkap mereka hidup-hidup. Kaisar Peerless, di sisi lain, menemukan tugas itu cukup mudah. Bagi seorang kaisar agung yang ulung dengan pengalaman bertahun-tahun, tidak banyak di dunia ini yang sulit. The Heavenswan melakukan perlawanan, tetapi tekanan yang diberikan oleh kaisar membuatnya tampak setengah hati. Satu demi satu, mereka ditangkap oleh pria yang lebih tua. Jiang Chen dan Long Xiaoxuan mengambil satu orang di masing-masing tangan dan kembali ke dalam. Tuan ketiga Jing memaksa tersenyum. Dia merenungkan mengikuti para pemuda, tetapi tatapan tajam Kaisar Peerless menghentikannya. Berhenti. Tekanan dari seorang kaisar besar saja sudah cukup untuk menahan tuan ketiga dari melanjutkan. Fakta bahwa Kaisar Peerless baru saja menggunakan kemampuannya sesaat sebelum memperkuat ancaman. Senior, tolong katakan Tuan Muda Sao untuk tidak terlalu impulsif. Membunuh Heavenswan 4 akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Tuan ketiga Jing tidak memiliki hubungan dengan kuartet, tetapi dia pasti khawatir tentang prospeknya. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Bukan tempat aku untuk menguliahi dia, Kaisar pergi dengan lengan bajunya yang subur. Tuan ketiga Jing dan rombongannya berkeliaran di depan pintu. Mereka tidak yakin apakah akan pergi atau tinggal, tetapi akhirnya memutuskan yang terakhir. Demi penampilan saja, pergi bukanlah pilihan. Meskipun pembatasan diletakkan pada tubuh mereka, Heavenswan 4 masih sepenuhnya sadar. Disisihkan ke bumi oleh Jiang Chen dan Long Xiaoxuan seperti anjing mati, mereka cukup frustrasi dengan keadaan. The Heavenswan 4, bagaimana kamu bisa omong kosong menggunakan kata, bersumpah, untuk memanggil diri kamu sendiri? Jiang Chen jengkel dan marah. Long Xiaoxuan membantu menonjolkan kritik dengan menendang setiap orang 2 kali. Keempat pria itu meringis kesakitan. Karena mereka tidak bisa bergerak, mereka pada dasarnya adalah karung pasir yang tidak berdaya. Tentu, ditendang dalam posisi ini sangat tidak nyaman. Sekarang, Liu Zhen telah berjalan juga. Heavenswan 4 terkejut melihatnya. Mereka mengenali kultivator Rana asal dengan mudah. Apa? Bagaimana? Bei Gongming tidak bisa menahan napas. Bagaimana mungkin kamu? Kamu siapa? Bagaimana kamu? Liu Zhen sangat puas dengan pemandangan 4 yang terhampar. Ketika dia datang ke masyarakat Heavensfall sebelumnya, bahkan anggota berpangkat paling rendah memandangnya seperti orang memandang udara. Tidak ada yang membiarkannya memandang lurus. Dia kurang dari seekor anjing. Bahwa keempat penguasa serikat begitu bingung di depannya sekarang adalah keadilan yang manis baginya. Mereka hampir rapi seperti sekelompok anjing mati. Dan mengapa tidak bisa aku? Dia sengaja tertawa dengan cara berlebihan. Apakah kamu pernah membayangkan bahwa suatu hari, kamu harus menjawab semua perbuatan jahat kamu? Puff, yang termuda dari 4 melotot kembali dengan kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Jadi bagaimana jika aku di tempat yang buruk sekarang? Kamu masih jauh di bawah aku tidak masalah. Masih terlalu dini bagi seseorang yang menyedihkan sepertimu untuk menertawakan kami. Petik 2. Liu Zhen di masa lalu tidak akan berani melangkah di depan Heavenswan 4 dalam keadaan apapun, bahkan dengan kemalangan parah yang mereka hadapi saat ini. Jiang Chen dan keberanian serta keteguhan perusahaan telah menjadi katalis yang mengguncang dunianya. Pola pikirnya telah benar-benar berubah setelah melihat mereka beraksi. Keras kepala The Heavenswan 4 yang paling muda membuatnya kesal.
Liu Zhen membalas dengan memotong bola ludah dan menembakkannya ke pipi musuhnya. Kekacauan licin itu benar-benar menjijikkan. Kamu keparat. Aku akan membunuhmu pasti ketika aku bebas lagi. Tunggu saja. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening di bursa. Langsung ke intinya, Liu Zhen tidak berani berkelakuan buruk di depan pemuda itu. Dia mengangguk cepat-cepat dan menoleh keempat sekali lagi. Satu kesempatan lagi, katanya. Jawab setiap pertanyaan yang aku ajukan. Jika aku tidak senang dengan apa yang aku dengar, aku akan membunuh anggota masyarakat kamu untuk setiap jawaban buruk. Setelah mereka semua mati, aku akan beralih ke kalian berempat. Petik 2. The Heavens One Four menyemburkan lidah api dari mata mereka. Mereka pernah mengalami penghinaan sebelumnya, tetapi tidak pernah dari penggarap alam asalnya belaka. Penggarap ranah asal kurang dari semut bagi mereka. Fakta bahwa keberadaan yang tidak penting seperti itu sekarang menyelimuti mereka adalah hal yang tak tertahankan. Yang paling penting, mereka tidak bisa terlalu memusuhi orang lain, jangan sampai mereka benar-benar dibunuh. Sebagai yang paling cerdas di antara Heavens One Four, Bei Gongming adalah yang tercepat untuk mengendalikan kemarahannya. Tanyakan apapun yang kamu suka. Aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang semua yang aku tahu. Petik 2. Segalanya sudah sejauh ini. Pada tahap ini, menjaga kehidupan mereka tetap utuh jauh lebih penting daripada mempertahankan wajah. Orang-orang dari Black Moon Hall akan segera tiba. Mereka hanya perlu menunggu penyelamat mereka tiba pada waktunya. Tetap saja, kegelisahan tetap ada di benak Bei Gongming. Mengingat keganasan orang-orang ini, bisakah tim yang dikirim Black Moon Hall benar-benar merawat mereka? Ola memiliki banyak ahli, tetapi apakah mereka akan mengirim mereka dalam jumlah yang cukup adalah masalah lain. Selain itu, siapapun yang mereka kirim tidak akan memiliki peluang tanpa seorang kaisar agung yang hebat sebagai pendukungnya. Seorang kaisar yang hebat bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan hanya dengan segerombolan kultivator kerajaan. Di mana kamu membawa teman aku ke? Melotot pada tawanan, Liu Zhen berbicara dengan penuh semangat. Temanmu tidak ada di sini lagi. Kami mengirimnya ke Sekte Dewa Bulan. Bei Gongming menjawab dengan tergesa-gesa, sebelum segera menambahkan, itu benar sekali, aku bersumpah. Tidak ada yang salah tentang hal itu. Petik 2. Liu Zhen terkekeh. Senyum aneh merayap di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengambil beberapa langkah kembali ke salah satu eksekutif society. Dengan satu pukulan pedang, dia memotong leher pria itu. Setelah tubuh mereka dibatasi, para pembudidaya tidak berbeda dari orang normal. Pertahanan mereka yang biasa dianggap tidak aktif oleh belenggu mereka. Dengan demikian, serangan itu cukup untuk mengakhiri hidup pria itu secara langsung. Wajah Bei Gongming memucat ketakutan. Jawaban aku benar sekali, serunya. Mengapa kamu membunuhnya? Liu Zhen terkekeh mengejek. Benar sekali, aku terkejut kamu cukup berani untuk mengatakannya. Apakah kamu benar-benar mengirimnya pergi? Kamu membawanya dalam rantai. Jangan membuatnya terdengar seperti dia semacam tamu. Apakah kamu suka bermain permainan kata? Itu mungkin terlihat seperti pedang aku membunuh eksekutif kamu, tetapi pembunuh sebenarnya adalah kamu. Petik 2. Jiang Chen kagum dengan tindakan dan pidato kultivator asal mula. Dia sama sekali tidak berharap Liu Zhen memiliki sisi lain baginya. Dia tidak melihat banyak gunanya untuk menghentikan pria itu. Dia cukup puas untuk menonton. Tenggorokan Bei Gongming bergerak sedikit, memuncak dalam desah tanpa kata. Dia tidak tahu alasan apa yang ditawarkan. Pertanyaan kedua, apakah teman aku hidup atau mati? Layak dikatakan bahwa Liu Zhen adalah orang yang cukup pintar. Dia tahu apa yang ingin diketahui Jiang Chen, dan bertanya dengan cara yang menjelaskan itu. Itu adalah isyarat niat baik yang bagus. Bei Gongming tidak berani menjawab terlalu santai kali ini. Dia melemparkan pandangan yang menarik pada ketiga saudara lelakinya yang dilantik. Chong Taeyan mendengus. Kami tidak memiliki kendali atas seseorang yang dengan Sekte Dewa Bulan. Bagaimana kita bisa tahu apakah dia hidup atau mati? Petik 2. Liu Zhen mengangguk sedikit, lalu tersenyum dengan cara yang sama mengganggu. Kilasan tubuh dan pisau kemudian, dan eksekutif Heavens Fall Society lainnya terbaring mati di tanah. Kamu membunuh yang ini. Dia memandang dengan dingin ke Chong Taeyan. Merasakan ketegangan dalam tatapan Liu Zhen, yang tertua dari Heavens One Four menjadi sedikit mengelak. Dia takut bertemu langsung dengan mata pria itu. Memiliki kehidupan mereka sendiri dikendalikan di tangan orang lain adalah perasaan terburuk di dunia. Seorang kultivator kerajaan asal,
biasanya, adalah yang terendah dari yang terendah untuk mereka. Bagaimana mungkin orang seperti itu memiliki hak untuk melakukan apa yang dia lakukan? Gagasan belaka itu cukup menyedihkan untuk membuat mereka batuk darah. Jika sesuatu terjadi padanya, maka kalian semua masyarakat Heavensfall Society akan mati untuk itu. Tidak seorang pun akan bertahan hidup. Kamu sebaiknya berdoa bahwa dia masih hidup, bahwa dia masih hidup dan sehat. Jika tidak, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada masyarakat kamu dan keberadaan kamu yang menyedihkan. Nada bicara Liu Zhen sedingin danau beku. Heavensward sangat tersentuh dengan apa yang baru saja mereka dengar. Akhirnya, kebenaran keluar, orang-orang ini datang untuk kultivator asal itu. Tapi, bagaimana kultivator ranah asal memiliki latar belakang yang kuat? Perkumpulan Heavensfall memiliki kebiasaan membunuh para penggarap dari setiap garis, dengan banyak wilayah kaisar di antara para korban. Tidak ada dampak negatif apapun dari melakukannya. Sangat membingungkan bahwa pembudidaya ranah asal adalah sarang lebah. Chapter 1099. Ingin menangis, tetapi tidak ada air mata untuk melakukannya. Biasanya, Heavensward tidak peduli sedikit pun tentang pembudidaya ranah asal dalam bentuk apapun. Jika orang itu tidak berusaha mengumpulkan informasi tentang rahasia Moon God Sect, mereka tidak akan tahu tentang dia secara pribadi sama sekali. Meskipun mereka lebih tertarik dengan masalah ini sesudahnya, mereka tidak mengira itu lebih dari sekadar rutinitas. Namun, itu adalah peristiwa duniawi yang telah membawa malapetaka pada masyarakat Heavensfall. Chong Taeyan membuka mulutnya beberapa kali lagi, tetapi dihentikan oleh pandangan dari Bei Gongming setiap kali. Jelas, yang terakhir khawatir bahwa kemarahan mantan berapi-api akan membuat marah interrogator mereka sekali lagi dan menyebabkan pertumpahan darah lebih lanjut. Saat ini, mereka harus menyedotnya dan menunggu bala bantuan. Pertanyaan selanjutnya, pandangan Liu Zhen menyapu wajah Heavensward dengan dingin. Lebih baik kamu pikirkan yang ini. Jika ada yang tidak jelas, atau jika aku pikir kamu berbohong. Oh, tidak, tanyakan saja. Bei Gongming menyatakan dengan keras. Aku bersumpah pada iblis batinku bahwa aku akan memberitahumu kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Jika aku berbohong, biarkan iblis batinku memakanku. Petik 2. Sumpah atas iblis batin seseorang pada dasarnya sama dengan sumpah surgawi. Mengangguk, Liu Zhen akan mengajukan pertanyaan siap berikutnya ketika dia melihat komunikasi visual antara Bei Gongming dan Chong Taeyan. Tiba-tiba, inspirasi nakal muncul. Dia tersenyum sinis. Aku hanya mengajukan pertanyaan ini kepadamu. Tiba-tiba dia menoleh ke Bei Gongming. Kamu yang kedua dari Heavensward. Pernahkah kamu berpikir untuk menyingkirkan kakak kamu dan menggantikannya? Petik 2. Itu pertanyaan yang sangat jahat. Jiang Chen dan Kaisar Peerless keduanya mengangguk, menghargai kejeniusan Liu Zhen. Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi memiliki efek yang kuat untuk membuat ikatan persaudaraan keempat berantakan. Jika berhasil, mereka tidak akan lagi sepikiran. Perselisihan internal akan membuat tindakan mempertanyakan secara signifikan lebih mudah. Wajah Bei Gongming membeku ketika dia mendengar pertanyaan itu. Secara umum, dia cukup menerima kepemimpinan Chong Taeyan. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki delusi menjadi bos adalah dusta. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara bos dan komandan kedua. Pikiran liar untuk menjadi bos perkumpulan Heavensward di ketidakhadiran Chong Taeyan terkadang melintas di benaknya, namun, lamunan tidak praktis seperti itu seharusnya disembunyikan di hati seseorang. Berbicara tentang mereka di tempat terbuka adalah masalah lain sepenuhnya. Chong Taeyan membelalakkan matanya ketika mendengar pertanyaan itu. Dia melongo ke Bei Gongming. Pertanyaan Liu Zhen telah menyentuh titik lemah, membangkitkan rasa penasarannya. Pemimpin Heavensward adalah petasan dan bukan satu untuk skema yang mendalam. Dia tidak bisa menghilangkan ketergantungannya pada individu yang cerdik seperti Bei Gongming, tetapi sebenarnya memandang rendah mereka. Bahkan, ia cenderung waspada dan ingin mengecualikan mereka. Dia lebih besar dari Bei Gongming dalam hal kekuatan dan keberanian, tetapi secara intelektual lebih buruk. Jadi, apakah Bei Gongming akan mencoba mengambil alih posisinya juga merupakan pertimbangan sesekali baginya. Bei Gongming mengutuk diam-diam. Pertanyaan ini menempatkannya pada posisi yang sangat aneh. Menyangkal itu akan berbohong, karena dia sudah memiliki pemikiran seperti itu sebelumnya. Fakta bahwa dia belum pernah bertindak atas mereka tidak penting. Tapi,
bagaimana dia bisa mengakui sesuatu seperti itu? Mengakui demikian akan langsung menyinggung Chong Taeyan ke tingkat yang menyedihkan. Heavens 14 tidak akan pernah hidup berdampingan secara damai setelahnya. Kata-katanya sebelumnya juga tidak akan membuatnya bodoh. Sumpah untuk iblis batin seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilanggar. Berbohong tentang hal itu akan menghasilkan reaksi yang sangat cepat, dengan konsekuensi yang kemungkinan mematikan. Dalam sekejap itu, hati Bei Gongming berubah menjadi seperti bubur. Dia sangat sedih, dan sangat ingin tidak menjawab, tapi, melakukan itu akan membuat Chong Taeyan marah. Keheningan dalam kasus ini adalah penerimaan diam-diam, setelah semua. Lebih penting lagi, tidak menjawab adalah kesempatan lain bagi orang lain untuk membunuh seseorang. Senyum aneh muncul di wajah Liu Zhen. Kamu dapat memilih untuk tidak menjawab, dia tertawa tanpa peduli, matanya masih dilatih pada Bei Gongming. Aku malah bisa membunuh orang lain. Tapi ingat, darahnya ada padamu. Petik 2. Kakak kedua, katakan saja padanya. Apa yang kamu khawatirkan? Yang keempat dari Heavens 14 adalah tipe yang jujur dan berpikiran tunggal. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil alih posisi saudara-saudaranya. Dalam sudut pandangnya, Heavens 14 sama baiknya dengan saudara kandung. Karena kakak laki-laki lebih kuat dari yang lain, bukankah masuk akal untuk mendengarkannya langsung? Bagaimana orang bisa berpikir sebaliknya? Dengan demikian, dia berasumsi bahwa Bei Gongming akan berbagi pemikirannya. Chong Taeyan melemparkan pandangan jauh ke arah Bei Gongming. Itu benar, nomor 2. Katakan saja padanya. Petik 2. Kata-kata yang sama diucapkan dengan nada dan emosi yang sangat berbeda. Setelah perdebatan internal yang panjang, Bei Gongming akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko sumpahnya. Dia lebih suka untuk marah Chong Taeyan daripada bertaruh dengan hidupnya. Dia mengangguk dengan sedikit kesulitan. Aku akui bahwa aku memiliki pemikiran seperti itu. Namun, aku tidak pernah dianggap melakukan hal semacam itu dari jarak jauh. Kakak laki-laki jauh lebih kuat dan lebih karismatik daripada aku, dan itulah sebabnya dia bos paling pas bagi serikat. Petik 2. Seperti yang diharapkan, ekspresi Chong Taeyan membeku pada kata-kata itu. Kakak keempat juga agape. Bei Gongming, serunya, kamu binatang bermuka dua. Bagaimana kamu bisa menghibur ide-ide seperti itu sejak awal? Petik 2. Kakak ketiga menggelengkan kepalanya juga. Namun, pandangannya terhadap Bei Gongming tidak memiliki kemarahan yang tulus. Itu malah diisi dengan sesuatu yang lebih rumit. Secara bersamaan, tatapannya melesat ke sekeliling ruangan, menghindari Liu Zhen dengan segala cara. Mengaum dalam tawa riang, Liu Zhen bertepuk tangan dengan tepuk tangan meriah. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan membunuh siapapun kali ini. Aku dapat melihat bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Petik 2. Bei Gongming tidak bisa berbagi kebahagiaan. Dia tidak berani menatap mata lagi dengan Chong Taeyan. Kebencian pria lain itu hampir seperti bola api yang kental, bisa membakarnya menjadi abu jika dia melihat ke arah yang umum. Liu Zhen tersenyum dengan lancar, matanya tertuju pada ketiga dari 4. Sekarang giliran kamu untuk menjawab pertanyaan yang sama. Aku tahu kamu belum bersumpah atas iblis batin kamu, tetapi aku hanya bisa membunuh kamu jika kamu berbohong. Petik 2. Tubuh ketiga bergetar, dan jantungnya menjerit putus asa. Bagaimanapun, dia tidak berhasil menghindari musibah. Tatapan Chong Taeyan tertuju tajam pada saudara ketiga sekarang juga. Dia tampak seperti binatang buas yang akan meledak kapan saja. Intensitas gerakan itu membuat saudara ketiga benar-benar tidak nyaman. Tepi baja yang dingin sudah ada di lehernya. Jawab, Liu Zhen menyatakan dengan dingin. Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Jika kamu ingin mencoba berbohong tentang hal itu, silakan saja. Petik 2. Yang ketiga tidak mau mengambil risiko hidupnya karena itu. Dia tiba-tiba menaikkan volumenya. Aku pikir sama dengan saudara kedua. Bei Gongming menghela nafas lega saat itu. Dia memiliki rekan senegaranya sekarang. Chong Taeyan mengangguk lagi dan lagi, penuh amarah. Bagus bagus bagus. Kamu saudara yang baik. Sulit untuk mengetahui hati seorang pria, dan aku senang bahwa aku mengenal hati kamu sekarang. Petik 2. Kakak, aku bisa menjelaskan. Aku punya pikiran seperti itu, tetapi itu hanya pikiran. Aku tidak pernah menindak mereka. Aku tahu kamu adalah pemimpin terbaik di antara kita semua. Kakak ketiga dilanda kesedihan, memohon Chong Taeyan untuk mendengarkan alasannya. Chong Taeyan mendengus menanggapi,
Sifat kediktatorannya berarti dia tidak bisa menerima pengkhianatan apapun. Jadi bagaimana jika itu hanya pemikiran yang lewat? Jadi bagaimana jika itu sepenuhnya psikologis? Baginya, bahkan ini sepenuhnya tidak termaafkan. Jiang Chen memberi acungan jempol pada Liu Zhen, lalu memberi isyarat padanya untuk terus bertanya. Penggarap Rana asal berdegup kencang. Kembali ke bisnis. Pertanyaan selanjutnya. Kamu memberikan teman aku ke Sekte Dewa Bulan, tetapi kepada siapa kamu memberikannya? Siapa yang bertanggung jawab atas persidangan? Petik 2. Semua orang memandang Bei Gongming. Ini sudah cukup untuk menjawab sebagian dari pertanyaan. Bei Gongming tahu jujur sekarang. Aku memberikannya kepada orang-orang di Black Moon Hall of Hukuman. Secara khusus, salah satu kapten mereka bernama Gu Sintang. Petik 2. Apa pentingnya Balai Black Moon dalam sekte itu? Bagaimana dengan Gu Sintang di dalam aula? Petik 2. Aula Black Moon adalah aula yang cukup besar di dalam Moon God Sect, yang bertanggung jawab untuk menangani tindakan disipliner, hukuman, dan penyiksaan. Ini memiliki prestise besar dalam sekte. The Moon God Sect memiliki 4 faksi, The Purples, The Indigos, The Blues, dan The Reds. Anggota dari keempat ini terdiri dari keseluruhan sekte. Moon God Sekte memiliki 8 aula besar, masing-masing aula bertanggung jawab atas aspek yang berbeda dari urusan. Secara alami, setiap orang yang merupakan bagian dari aula juga merupakan bagian dari faksi. Sedangkan untuk Gu Sintang, dia adalah salah satu kapten Black Moon Hall. Aula memiliki 4 raja dan 20 kapten. Gu berada di peringkat 3 teratas di aula, tetapi jelas tidak bisa memegang lilin kepada tuannya. Tidak ada yang terlarang bagi Bei Gongming untuk dibicarakan sekarang. Fraksi mana yang dimiliki Gu Sintang? Liu Zhen mengajukan pertanyaan lain. The Blue Moon. Bei Gongming menjawab dengan jujur. Bagaimana dengan gadis suci yang hilang bertahun-tahun sebelumnya? Faksi apa yang dia milik? Pertanyaan ini jelas telah diajukan atas nama Jiang Chen. Bei Gongming berhenti sejenak. Jawaban untuk pertanyaan seperti itu adalah tabu, dibatasi oleh Sekte Dewa Bulan dari diskusi. Tapi ini bukan waktunya untuk peduli tentang pembatasan tersebut. Bisakah kita tidak menjawab yang ini? Yang kedua dari 4 menawarkan dengan hati-hati. Liu Zhen terkekeh. Tentu, dan aku juga bisa membunuh orang. Ketika dia berkata begitu, dia pindah ke belakang seorang eksekutif lain. Sapuan dari pedangnya sudah cukup untuk memotong kepala pria itu bersih-bersih. Dia melemparkan benda mengerikan tepat di depan Bei Gongming. Bei Gongming menjadi pucat karena gelisah. Dia tidak pernah sebegitu putus asa sebelumnya sepanjang hidupnya. Mereka dipermainkan sampai mati. Dia ingin menangis, tetapi tidak mau menangis. Kaisar Peerless memiringkan kepalanya ke samping. Kultivasi Liu Zhen tidak bagus, tapi dia cukup cakap. Jika dia dapat mencapai kaisar atau kaisar besar, dia pasti akan dapat mewujudkan ambisinya yang luar biasa. Dia mengirim ke Jiang Chen. Jiang Chen telah banyak mengalami kenaikan meteor dan tidak pernah kekurangan orang. Hanya karena tingkat kultivasi seseorang rendah, itu tidak berarti mereka kekurangan kecerdasan dan tipu daya. 4 leluhur sekte besar di Sky Laurel Kingdom dan aliansi 16 kerajaan semuanya adalah pria yang sangat licik, cerdik seperti rubah. Karena asal-usulnya yang akar rumput, tidak disangka Liu Zhen cukup licik. Chapter 1100. Saudara-saudari lainnya, Bei Gongming masih ragu-ragu, tetapi Liu Zhen lebih menentukan daripada dia. Dalam sekejap mata, dia melompat ke eksekutif lain. Kata eksekutif itu hancur seketika dan mulai berteriak. Jika dia tidak mau, aku akan bicara, aku akan bicara. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Petik 2. Liu Zhen mengangguk, menunjukkan senyum puas. Bagus sekali, kamu sangat kooperatif. Kamu yakin mau? Aku tidak peduli siapa yang berbicara. Selama informasinya bagus, kamu tidak perlu mati. Tetapi, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menunjukkan sedikit ketulusan. Petik 2. Ya, aku akan, eksekutif itu menegaskan dengan tergesa-gesa. Aku mengerti sekarang bahwa tidak layak untuk mempertaruhkan nyawaku untuk para bajingan ini. Heavensfall Society adalah kumpulan beraneka ragam di jantung segala sesuatu. Kami bersama hanya untuk mencari untung, tidak melakukan apapun selain perbuatan tercela dan keji. Keempat di sana sama sekali tidak peduli dengan kita semua. Petik 2. Liu Zhen senang mendengarnya. Sempurna. Bicaralah, kalau begitu.
Kamu akan aman jika menunjukkan ketulusan sejati kepada kami. Petik 2. Dengan gembira, eksekutif itu mengangguk tanpa henti. Hati Bei Gongming panik dengan suara ketulusan. Dia memiliki perasaan yang mengerikan, prospek tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku akan bicara, aku juga mau bicara, dia menyela seketika. Sekarang, terlambat, Liu Zhen mengumumkan tanpa perasaan. Tidak, sungguh tidak, Bei Gongming berkeringat deras. Aku benar-benar tahu lebih banyak daripada dia. Aku akan menumpahkan semua kacang jika kamu memberi aku kesempatan untuk. Petik 2. Eksekutif itu geram karenanya. Bei Gongming, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Jiang Chen terkesan dengan manipulasi para lelaki Liu Zhen yang mahir. Anehnya, hanya beberapa trik yang diperlukan untuk membuat Heaven's Fall Society kembali dengan sendirinya. Wajah Liu Zhen menjadi gelap. Kalian berdua berteriak tentang apa? Kamu, bicaralah. Dia menunjuk ke arah eksekutif. Eksekutif itu sangat gembira. Tidak masalah. Gadis suci milik faksi Bulan Biru. Semuanya memalukan bagi Sekte Dewa Bulan. Bertahun-tahun yang lalu, keempat faksi bersaing satu sama lain dalam pemilihan untuk gadis suci. Mereka masing-masing memiliki kandidat yang cukup baik, tetapi yang dari faksi Blue Moon, masih baik, memiliki konstitusi berbakat alami. Karena itu, ia mendapat dukungan paling besar di antara mereka. Entah mengapa, The Blues diserang secara misterius kemudian dan sang gadis suci kalah. Itu masih salah satu misteri besar Moon God Sect. Tidak sampai 30 tahun yang lalu The Blues dapat pulih dan mengejutkan semua orang. Mereka menemukan gadis suci di kerajaan kecil duniawi. Sayangnya, dia tidak lagi perawan. Dia telah menikah dengan seorang duke dan memiliki seorang putra. Wahyu ini sangat membuat marah The Blues, gadis suci yang mereka habiskan begitu banyak upaya untuk menemukan adalah. Liu Zhen memandang dengan cemas, lalu berbalik ke Jiang Chen. Jelas, dia ingin pemuda itu memutuskan apakah akan mendengar lebih banyak tentang topik itu. Jiang Chen berjabat tangan sedikit. Ini sudah cukup. Liu Zhen dengan cepat bereaksi terhadap sinyal. Berhenti, itu saja yang perlu kita ketahui. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak bertanya tentang sisanya. Petik 2. Fraksi Blue Moon. Gairah membengkak di hati Jiang Chen. Dia akhirnya berhasil menemukan asal ibunya. Rinciannya sama persis dengan surat ayahnya. Dengan kata lain, gadis suci bulan dewa sekte tadi sangat mungkin ibunya. Tunggu, Blues, bukankah Gusintang of the Blues juga? Jika demikian, sinar harapan muncul di hati Jiang Chen. Jika Gusintang adalah faksi yang sama dengan ibu, dan jika dia masih ada, akankah dia membiarkan ayah dihukum mati di bawah hidungnya? Tidak, kecuali Gusintang sengaja menyembunyikan hal itu darinya. Kalau tidak, hampir tidak ada wanita di dunia ini yang akan membunuh suaminya sendiri. Selain itu, semua bukti dalam surat ayahnya menunjukkan bahwa hubungan orang tuanya adalah hubungan yang penuh kasih. Secara khusus, ibunya sangat peduli tentang suaminya. Tidak ada penjelasan yang baik atas desakan ayahnya untuk menemukannya lagi. Tanpa ikatan yang kuat, apa yang bisa memotivasi Jiang Feng untuk mengejar istrinya selama bertahun-tahun? Bagaimanapun, semua ini masih merupakan harapan. Hatinya menegang saat dia berjalan menuju Liu Zhen. Aku akan mengambilnya dari sini. Penggarap ranah asal mengangguk sebelum dengan hati-hati keluar dari jalan. Senyumnya positif. Di luar keraguan, Liu Zhen sadar bahwa Tuan Muda Sao ini memimpin perusahaan. Mata Jiang Chen menyapu wajah setiap anggota masyarakat Heaven's Fall tanpa emosi. Kamu tahu aturan Liu Zhen. Jadi, Jiang Chen memulai. Gadis suci The Blues yang hilang. Siapa namanya? Aku tahu. Su Meng. Eksekutif yang mereka interogasi bergegas menjawab. Bagaimana dengan dia sekarang? Tanya Jiang Chen. Ketika dia pertama kali dibawa kembali, 3 faksi lainnya telah mengumumkan bahwa dia harus dihukum mati karena darah bangsanya telah ternoda. Anehnya, The Blues melawan 3 lainnya dengan segala cara. Yang lebih aneh lagi, ketika gadis suci Su Meng kembali, dia diketahui hamil. Petik 2. Apa? Kehamilan? Apakah kamu yakin? Jiang Chen dirusak oleh pergantian peristiwa. Bagaimana? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Duke yang aku bicarakan, tentu saja. Ketika gadis suci pertama kali kembali, dia tampaknya menangis setiap hari tentang keinginan untuk kembali ke kerajaan kecil tempat dia diambil. Dia ingin bersama suaminya lagi, kamu tahu. Ini lebih buruk setelah kehamilannya ditemukan.
Petik 2. Jiang Chen tercengang. Kepalanya berdering dengan dampak dari apa yang baru saja dia dengar. Dia tidak mengharapkan sentuhan khusus ini. Kehamilan ibunya ketika dia dibawa tentu saja tidak diketahui oleh ayahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Jiang Chen serak, berjuang untuk menahan emosinya. Seiring kehamilannya yang semakin lanjut, dia secara bertahap mengurangi tingkat perjuangannya. Dia akhirnya melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kembar, laki-laki dan perempuan, namun lebih banyak kejutan melanda dirinya. Gelombang tak berujung menggenang di dadanya, gelombang demi gelombang menghancurkan hatinya. Kembar? Ya, mereka akan menjadi adik-adiknya. Mereka berhubungan dengan darah dari jenis yang paling murni. Betapa senangnya ayahnya mengetahui tentang itu. Bagaimana yang mereka lakukan saat ini? Mengambil napas dalam-dalam, Jiang Chen bertanya sekali lagi. Ceritanya panjang. Sekte Dewa Bulan pada umumnya membenci Su Meng karena mereka menganggap darahnya dinodai oleh dunia umum. Perasaan itu meluas ke anak-anaknya pada awalnya. Beberapa mengira mereka pertanda kemalangan, dan ada panggilan untuk mengusir ketiganya. Bahkan, beberapa orang bahkan menyatakan bahwa mereka semua harus dihukum mati. Tapi tes garis keturunan memadamkan semua keributan. Dalam hal kemurnian, gadis kembar itu bahkan melampaui ibunya. The Blues telah mencapai jackpot. Mereka melindungi gadis kecil itu dengan segala yang mereka miliki. 3 faksi lainnya juga tidak punya alasan untuk menentangnya. Untuk Sekte Dewa Bulan, garis keturunan adalah segalanya. Garis keturunan gadis itu jauh melampaui semua jenius lain dari generasinya sejauh 1 mil, meninggalkan mereka tidak ada ruang untuk kritik. Dengan demikian, posisi mantan gadis suci Su Meng diwariskan kepada putrinya. Petik 2. Gadis suci. Jiang Chen menghela nafas panjang. Jika saudara perempuannya yang telah lama hilang sekarang menjadi gadis suci dari sekte, maka ibunya mungkin tidak terlalu buruk di sana. Namun, sesuatu yang lain tiba-tiba muncul di pikiran. Dapat dimengerti jika putrinya berjalan mengikuti jejak ibunya. Tapi bagaimana dengan saudara kembar lainnya? Anak laki-laki, bagaimana garis keturunannya? Petik 2. Dia, tidak perlu menyebutkannya. Meskipun berasal dari ibu yang sama, bocah itu memiliki nasib yang sama sekali berbeda. Garis keturunannya cukup biasa, yang dapat ditemukan di kerajaan duniawi manapun. Bahkan sekte peringkat 6 tidak akan menginginkan anak yang tidak berbakat seperti dia, apalagi yang peringkat pertama seperti Moon God Sect. The Moon God Sect hanya peduli tentang seorang gadis suci, lagi pula. Tidak ada tradisi putra suci atau apapun. Secara tradisional, kepemimpinan sekte selalu dipegang oleh wanita. Petik 2. Jiang Chen tertegun. Si kembar memiliki ibu yang sama, tetapi yang satu memiliki bakat luar biasa sementara yang lain sangat rata-rata. Ini hampir terlalu luar biasa untuk dipertimbangkan. Memikirkan kembali, dia ingat bahwa tubuhnya sendiri pada awalnya sama. Jika bukan karena perubahan lanjutannya melalui ingatan kehidupan masa lalunya, ia akan berada dalam situasi yang sama. Sekte peringkat ke-6 memiliki standar juga. Adik laki-lakinya yang belum pernah dia temui sama seperti dia. Konstitusi biasa-biasa saja, bakat biasa-biasa saja. Apakah dia dengan Sekte Dewa Bulan juga? Jiang Chen mendesah diam. Tanpa melebihi bakat, kehidupan di sekte peringkat pertama seperti Moon God Sect pada umumnya mengerikan. Memiliki seorang saudara perempuan yang merupakan gadis suci The Blues tidak banyak mengurangi fakta itu. Perbandingan dengan saudara kandung saja sudah cukup untuk menghancurkan hati yang lemah. Satu anak adalah gadis suci, dicari dan didukung oleh semua orang. Yang lainnya adalah sampah yang tidak berharga dan tidak ada namanya. Tidak mungkin. Sekte Dewa Bulan biasanya tidak menyimpan pemalas, apalagi seorang anak dengan darah tercemar. Hasil tes garis keturunan menentukan takdirnya, dan itu bukan sesuatu yang bisa diubah siapapun. Namun, mereka memberinya kesempatan. Aku percaya mereka mengatakan bahwa jika dia bisa memasuki dunia asal pada usia 12, maka dia bisa tinggal. Kalau tidak, dia akan diasingkan begitu dia menginjak usia 12. Petik 2. Asal-usul pada pukul 12. Jiang Chen tersenyum masam. Itu berarti saudara lelakinya yang tidak dikenal sudah pasti dengan Sekte Dewa Bulan tidak lagi. Tanpa peluang yang unik, seseorang dengan talenta menengah tidak akan bisa masuk ke asalnya sepanjang hidup mereka. Anak itu tidak dapat dibedakan dari sisa aliansi 16 kerajaan, bahkan mungkin hanya kerajaan timur.
Dia tidak bisa dibandingkan dengan murid khas dari 4 sekte besar di aliansi 16 kerajaan, apalagi bertahan dalam sekte peringkat pertama. Apakah 4 sekte kerajaan aliansi 16 dalam aktualitas? Hanya peringkat ke-7 dalam skema besar hal. Seseorang yang sekte peringkat 6 tidak pedulikan adalah paling banyak murid biasa di sekte peringkat ke-7. Saat itu, 4 sekte besar hanya memiliki 1 kultivator asal masing-masing. Ini berlaku untuk sekte matahari ungu, sekte pohon berharga, dan 2 lainnya. Hanya terobosan peledak Ye Chonglou yang memunculkan leluhur-leluhur asli dari Precious Tree Sect.